Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channelnya Dapur Ayah. Kali ini di channelnya Dapur Ayah mau memberi tutorial membuat mie kenyal dan enak. Ya, untuk bahan-bahannya saya gunakan 1 kilo tepung terigu, yang kemudian 2 sendok makan tepung tapioka, ya, kemudian ya, telur, ya, telurnya 2 butir. Tadi sudah saya campur lebih duluan. Jadi cara pembuatannya hampir sama seperti membuat adonan pangsit ya. Untuk bumbunya saya gunakan bawang putih, ya, bawang putih aja, kemudian dituang secara perlahan, ya, sedikit-sedikit terus menerus sampai tepung benar-benar menggumpal, ya, menggumpal, bukan lembek tapi menggumpal, artinya tepung sudah bisa dikepal seperti itu. Terus diaduk terus secara perlahan sampai kita bisa merasakan bahwa tepung ini sudah bisa digiling nantinya, ya, seperti itu. Untuk airnya, ya, kira-kira kita gunakan sekitar 100 mili, ya, 100 sampai 105, hampir 200, ya, 200 mili untuk 1 kilo tepung. Tapi nanti bisa dirasa-rasa, ya, jadi jangan berpatokan dengan mili. Terkadang tidak semuanya tepung itu sama, ya, teksturnya. Pasti ada yang bisa mudah cepat basah dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, saya menggunakan takaran ini tutup blender, ya, tutup blender aja saya langsung kisaran segitulah, ya, tutup blender. Untuk blender bumbu ini tepatnya, ya, jadi langsung saya kasih air, kasih bumbu bawang putih, kemudian juga garam secukupnya aja sesuai selera, ya. Kemudian fungsinya untuk telur, ya, tadi yang awal tadi, telur itu untuk membantu mengenyalkan, ya, harusnya menggunakan dalam 1 kilo tepung itu 4 butir telur, ya, seperti itu. Tapi saya menggunakan hanya 2 butir telur aja, lebih ekonomis, ya, seperti itu. Tapi kalau mau bagus bisa menggunakan 4 butir telur, ya, seperti itu. Nah, tadi ini airnya sudah saya tuang semua, ya, saya rasa cukup untuk didiamkan dulu nanti, ya. Nah, ini masih kita rasa-rasa kalau sudah rasanya bisa dikepal atau menggumpal, nah kita cukupkan gitu. Tapi kalau dirasa kok terlalu banyak air, bisa ditambah tepung, seperti itu. Baik, teman-teman. Nah, selanjutnya nanti setelah diadonan kita akan tutup, ya, adonannya hingga waktu minimal 30 menit lah, 15 sampai 30 menit lah, seperti itu, agar tepung atau adonan ini benar-benar kalis, seperti itu. Jadi jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama. Nanti setelah itu kemudian adonan itu ditutup, ya, menggunakan plastik atau penutup yang rapat, gunanya untuk adonan ini biar lebih mengembang, ya, kemudian lebih kalis juga. Jadi proses kalisnya itu bukan dari air, ya, seperti itu, tapi dari tepung ini
dengan teknik digiling ya, digiling. Baik, seperti tadi sudah selesai ya, selesai ditutup sudah 30 menit ya. Sekarang saya mulai saya kepal-kepal untuk mendapatkan teksturnya. Yang selanjutnya adalah kita mulai giling ya, kita giling. Jangan lupa mesinnya dinyalakan, kemudian cuci tangan ya, cuci tangan dari tetap jaga steril, steril agar bersih, kemudian yang makan juga nyaman, seperti itu ya. Alhamdulillah saya sudah mencuci ya, mencuci bersih tangan saya. Kemudian kita lakukan penggilingan. Ini sudah kita lakukan penggilingan. Memang untuk awal menggiling seperti yang Anda saksikan di layar Anda ya, itu ada adonan yang masih terpotong-potong seperti itu. Ini kan bukti bahwa adonan ini masih kering ya, kering. Jadi prosesnya memang harus berulang-ulang sampai didapatkan tekstur yang benar-benar lembut ya. Karena apa? Dari digiling adonan yang digiling tadi, lama-kelamaan air-air yang tadi tercampur yang belum merata, nah dengan cara digiling ini bisa meratakan ke semuanya, seperti itu. Jadi nanti adonannya dengan sendirinya akan kalis, seperti itu. Nah, dilakukan berulang kali sampai didapatkan adonan yang tadi ya, yang diproses digiling itu sampai benar-benar halus. Jadi sudah tidak ada pori-pori yang terbuka dan kelihatan menggerenjel ya. Ini gerenjel atau kasar pokoknya di adonan itu. Jadi diulang-ulang terus ya. Memang harus sabar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu nggak bisa terburu-buru, sabar terus. Terus lakukan ya, insya Allah akan dapat yang hasil yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah hampir kalis ya, hampir kalis. Posisinya sudah mulai halus ya, seperti itu. Jadi lihat kalau masih ada sisa atau masih ada adonan yang belum selesai, ya dimasukkan lagi aja perlahan ya, sedikit demi sedikit. Nanti akan terbentuk dengan sendirinya, seperti itu. Terus diulangi. Nah, nanti kalau sudah dirasa halus, sudah nggak ada pori-pori yang terbuka, maka kita akan pindah ke tahapan berikutnya, yaitu kalau ini di nomor 1 ya. Nomor 1 itu gilingannya ukurannya yang tebal. Nah, sekarang kita over ke bagian kedua ya, lebih tipis sedikit ya. Dan lebih tipis sedikit untuk mendapatkan tekstur yang benar-benar halus, dan nanti kita mendapatkan mie ya, menjadikan mie-nya lebih kenyal, seperti itu. Nah, ini untuk tahap kedua ya. Untuk tahap kedua ini kalau sudah tahap kedua, kita bisa lanjut ya, bisa lanjut aja ke tahap ketiga, itu terakhir, untuk lebih tipis lagi. Jadi kira-kira teman-teman mau suka mie yang yang tebal atau yang tipis. Nah, ini saya lebih ke yang tipis-tipis saja ya, yang kemudian nanti jadi mie itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil gitu. Tapi ya sedang-sedang lah. Nah, kita lakukan untuk untuk menggiling tahap terakhir. Nah, setelah ini kita berikan tepung tapioka ya. Matikan mesinnya dulu supaya tidak boros listrik dayanya ya, hemat daya. Nah, sekarang kita
balur atau bedai dia lah pakai tepung tapioka. Fungsinya adalah agar tepung adonan yang kita tipiskan tadi tidak lengket dengan yang lainnya ya. Kita gunakan tepung tapioka untuk memberikan memberikan adonan yang agar tidak nempel dengan yang lainnya, seperti itu ya, untuk pembatas lah ya. Terus dilakukan sampai selesai ya teman-teman ya. Nah kalau udah selesai, berikutnya adalah nanti kita akan pasang ya, membuat mie nya. Nah ini dilakukan terus kanan kiri ya, di balur-balur ya, sambil dilus-lus ya, biar halus ya, tambah mulus nanti adonannya ini tadi yang sudah dihaluskan pakai mesin ya, seperti itu. Nah kalau udah selesai, nah selanjutnya adalah kita memberikan atau memasang alatnya ya. Ini bagiannya ya, untuk pembuatan mie kita gunakan ini pasangan daripada mesinnya ya. Dari di mesinnya itu sudah ada bawaannya memang ini ya, bawaan pemotong untuk pembuatan mie. Nah kalau sudah kita kancing, karena dia mudah dilepas kalau nggak dikancing, gilingannya itu biasanya bisa mengendor sendiri, keluar sendiri. Nah itu mau mie nya jadinya akan kayak terputus-putus gitu. Nah kalau sudah, kita lakukan mulai menggiling ya, menggiling lagi untuk menjadi mie ya, atau sudah terpotong. Nah ini sudah terpotong rapi. Makanya kalau kita menggunakan alat lebih mudah, lebih simpel, dan ya hasilnya insya Allah lebih bagus lah ya. Kadang kalau manual lebih capek. Nah ini sudah selesai. Yang lebih cepat kan ya, cuma beberapa detik aja udah selesai untuk menggelang ini. Nah jika ada yang menempel seperti ini, bisa dilepas. Nah, kalau sudah, kita berikan lagi tepung tapioka ya, tapioka untuk apa? Agar tidak nempel dengan mie yang lainnya, artinya dengan mie sambil sesekali ditekan-tekan, gunanya untuk agar mie ini lebih lebih lunak ya, lebih lunak atau lebih lembek ya, seperti itu. Sesekali ditekan-tekan sambil diurai-urai ya, agar tepung tapiokanya tadi tercampur ke semua sisi di tepung itu. Nah seperti yang di layar teman-teman, nah seperti itu yang saya lakukan terus menerus ya, sampai selesai. Kira-kira cukup ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Seperti inilah pandangan minyak ya.